Selamat pagi saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Armita Cleaning. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali bertemu dengan topik pembahasan mengenai filsafat pendidikan progresivisme dan esensialisme. Nah, langsung saja kita akan membahas filsafat pendidikan yang pertama, yaitu filsafat pendidikan progresivisme. Nah, filsafat pendidikan progresivisme ini sangat penting untuk kita pelajari, dimana mengingat begitu pentingnya peran pendidikan, maka pendidikan tentu harus dirancang dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya, pendidikan itu harus dikembangkan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih maju dengan memperhatikan berbagai potensi peserta didik dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan tersebut, pendapat salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang mendukung adanya perubahan dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi, aliran filsafat yang dimaksudkan di sini adalah aliran filsafat progresivisme. Nah, aliran ini merupakan sebuah gerakan yang menentang pelaksanaan pendidikan secara tradisional seperti aliran esensialisme dan perennialisme. Aliran progresivisme ini mendukung adanya pelaksanaan pendidikan yang dipusatkan pada peserta didik dan mengembangkan berbagai kemampuannya sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan mendatang. Nah, ada salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Jalaluddin dalam bukunya pada tahun 2012 mengatakan bahwa filsafat progresivisme ini menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia atau kekuatan yang diwarisi manusia sejak lahir. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa manusia itu sejak lahir membawa bakat dan kemampuan atau potensi dasar terutama akal, sehingga manusia itu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua ini, aliran progresivisme ini merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan atau suatu kemajuan yang mana kemajuan ini akan membawa suatu perubahan. Jadi pendidikan tentu sebagai alat memproses dan mengkonstruksi kebudayaan baru haruslah dapat menciptakan situasi edukatif yang pada akhirnya dapat memberikan warna dan corak dari luaran yang dihasilkan, dan luaran tersebut dalam hal ini adalah peserta didik atau manusia-manusia yang bersifat unggul, kompetitif, edukatif, kreatif, serta sanggup untuk bertanggung jawab, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan-tantangan pada zaman sekarang. Nah, berikut sejarah munculnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi dengan adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, di mana cenderung otoriter dan peserta didik itu cenderung hanya dijadikan objek pembelajaran. Berikut pendapat tokoh-tokoh mengenai aliran filsafat progresivisme. Yang pertama, dari John Dewey mengatakan bahwa progresivisme ini merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan, yang memprioritaskan manusia itu atau peserta didik sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bakat dan potensi dalam pengembangan dirinya
dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Nah, berikut kita lanjut ke tujuan pendidikan progresivisme, yaitu untuk melatih anak-anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Kemudian, ciri-ciri aliran progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam kebudayaan liberal. Kemudian yang kedua, menjadi pelopor pembaharuan ide-ide lama menuju asas-asas baru yang menyongsong kebudayaan dan zaman baru. Kemudian peralihan menuju kebudayaan yang baru. Kemudian materi selanjutnya itu kita masuk pada prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme ini menurut Ahmad Mahruf dalam bukunya pada tahun 2012, bahwa yang pertama yaitu proses pendidikan ini berawal dan berakhir pada anak. Kemudian yang kedua, subjek didik adalah aktif bukan pasif. Maksudnya di sini adalah yang berperan aktif pada dalam proses pembelajaran itu adalah siswa bukan guru, karena di sini pada aliran progresivisme ini guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing dan pengarah. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah bukan untuk pengejaran materi kajian. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum pendidikan progresivisme. Nah, dalam kurikulum pendidikan progresivisme ini sebagai pengalaman mendidik itu bersifat eksperimental dan dengan adanya rencana serta suasana yang lebih teratur. Kemudian aliran progresivisme ini disebutkan sebagai salah satu yang mendasari pengembangan kurikulum 2013. Jika dikaitkan dalam kurikulum 2013 ini, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran scientific. Kemudian belajar dalam pandangan progresivisme ini ada dua jenis. Yang pertama, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar perorangan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Kemudian dan memberikan motivasi bukan perintah. Kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu aliran esensialisme atau filsafat pendidikan menurut aliran esensialisme. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, esensialisme ini berasal dari kata esensial atau yang berarti hakikat atau dasar. Kemudian ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip atau sangat berpengaruh. Nah, latar belakang filsafat esensialisme yang pertama, gerakan esensialisme ini muncul pada tahun 1930, yang mana terdapat tokoh-tokoh pada aliran esensialisme. Yang pertama, menurut William Beckley, mengatakan bahwa kedisiplinan itu adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, menurut Friedrich menyatakan bahwa pendidikan ini menyesuaikan dengan jiwa seorang yang dengan kebijakan dari Tuhan. Artinya pendidikan ini menyesuaikan dengan jiwa seseorang melalui kebijakan dari Tuhan. Kemudian yang
Berikutnya, tujuan pendidikan esensialisme yaitu untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum, yang mana dalam aliran esensialisme ini sekolah-sekolah esensial melatih dan mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis. Kemudian sekolah-sekolah juga mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang-orang yang memiliki otoritas. Kemudian, sekolah-sekolah juga memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberikan anak-anak pengajaran yang mempersiapkan untuk hidup. Kemudian, pandangan dan penerapan filsafat esensialisme ini di bidang pendidikan. Yang pertama, pandangan esensialisme mengenai belajar. Nah, menurut aliran esensialisme bahwa terdapat dua cara untuk menjalankan filsafat ini. Yang pertama, idealisme. Idealisme ini sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitik beratkan kepada individu tersebut. Nah, menurut idealisme ini, bila seseorang itu berlatar pada start pemula, maka mereka akan memahami dirinya sendiri dengan mengambil landasan berpikir, belajar, dan di sini landasan belajar ini dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang dengan sendirinya sebagai substansi spiritual yang menjiwai dan membina serta menciptakan dirinya sendiri. Artinya, belajar dalam hal ini adalah menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru untuk bertambah dan ditambah dan dikurangi dan diteruskan dengan angkatan selanjutnya. Kemudian pandangan esensialisme mengenai kurikulum. Nah, dalam hal kurikulum, yaitu biasanya berpusat pada mata pelajaran, contohnya di SD, penekanannya itu pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dan di sekolah menengah diperluas dengan perluasan pada mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan sastra. Kemudian penguasaan materi tersebut itu merupakan dasar yang esensial di mana bagi general education. Kemudian berikutnya pandangan dan sikap tentang aliran esensialisme. Di sini ada tiga pandangan dan sikap tentang aliran esensialisme. Yang pertama yaitu ontologi. Pandangan ontologi ini mengatakan bahwa esensialisme adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tahta yang tidak jelas. Kemudian yang kedua yaitu epistemologi, yaitu manusia itu sebagai refleksi dari Tuhan dalam jalan Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi yaitu nilai-nilai yang berasal atau terpaku pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Kemudian kita masuk pada teori nilai aliran esensialisme. Nah, yang pertama ada teori nilai tentang idealisme. Di sini ada prinsip sederhana atau berpegangan pada hukum etika, di mana hukum tersebut
disebut juga dengan hukum kosmos. Mengapa? Karena seseorang dikatakan baik jika banyak interaktif atau berada di dalam alam dan melaksanakan hukum-hukum itu. Kemudian yang kedua yaitu realisme. Realisme ini lebih mengarah pada prinsip sederhana tentang etika melalui asas ontologi, di mana asas ontologi ini lebih pada sumber semua pengetahuan manusia, atau lebih terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip pendidikan aliran esensialisme. Prinsip ini lebih mengarah pada kedisiplinan, inisiatif, kemudian asimilasi dari subjek materi, dan meningkatkan kesejahteraan umum.